Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala a'daihim ajma'in mustaqanil jamil. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad wajib. Allahumma kun li walikal hajjatil hasan salawatu alaihi wa ala alihi wa sa'ad wa kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qawaidan nas wa nabiyan wa alina hatta tusinahu wa arduka taw'an wa ni'amatan tawidan rahmatika ya arhamar rahimin. Qala amirul mu'minin Ali alaihi salam wa ihaq la'allaka zananta qada'an laziman qadaran hadiman walau kana dhalika kadhalik la batala as-sawabu wal iqab wa saghatal wa'du wal wa'id inna Allah subhanahu amara ibadahu takhiran wa nahahum tahqiran fakallafa yasiran wa lam yukallifu asir ba'ata 'alal qalili katsira wa lam yu'sa maghluban wa lam yuta'man wa lam yursil al-anbiya la'ibah wa lam yunzil al-kitaba lil-ibadi abatha wa la khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma batilan. Kemarin, minggu kemarin yakni tepatnya kita sampaikan bahwa pembahasan ini berkaitan dengan kotor dan qadar. Dan kita juga sudah memberi pengantar sebelumnya. Kita sudah membuka makna-makna kata seperti tahdir, seperti takhyir, ikhtiyar. Kita sudah membuka qada, qadar, apalagi misalnya wa'dun, wa'idun, itu semua kita sudah bahas. Minggu ini kita akan masuk ke mata. Jadi sebagaimana sebelumnya saya katakan, hadis ini mungkin agak memakan waktu yang lebih lama dari hadis karena butuh kepada pengantar. Ini berkaitan dengan tauhid fi'li. Jadi pembahasan ini berkaitan dengan tauhid, jadi sifat fi'li Tuhan. Qada dan qadar itu merupakan sifat fi'li Tuhan. Nah, karena berkaitan dengan tauhid, maka kita harus bahasnya pelan-pelan, sabar, bertahap. Karena ini pembahasannya tauhid, maka harus dibahas pelan-pelan dan tidak usah buru-buru, teratur, tertib, teratur dan mendalam. Oke? Nah, pengantar yang pertama mau dicatat juga bagus. Kemarin itu memang ada niatan, semacam niatan, tapi belum terlaksana. Kemarin itu ada semacam niatan mau membuat suatu risalah, suatu catatan kecil, yakni makalah kecil tentang qada dan qadar ini, sehingga teman-teman bisa merujuk ke situ nantinya. Jadi pertemuan teman-teman bisa merujuk ke situ, tapi belum kesempatan, jadi belum ada waktu karena masih kejar hal-hal yang insyaallah nanti kalau ada topik dan kesibukan dunia juga terlewat, kalau kita akan melakukan beberapa risalah qada dan qadar. Nah, pengantar yang pertama kita mengambil keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Ini pengantar yang pertama. Pengantar yang pertama bahwa Tuhan itu ada. Saya tidak akan mencoba mengobrak-abrik keyakinan Anda, tidak. Hanya ingin memperkuat. Jadi antum semua sudah memiliki keyakinan, sudah memiliki ketetapan, sudah memiliki kemantapan hati bahwa Allah itu ada. Ya? Nah, sekarang kita mau membahas bagaimana caranya kita membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, ini dulu. Bagaimana caranya kita mau membuktikan bahwa Allah itu ada? Kan kita sudah yakin nih. Oke, kita sudah yakin. Tidak tahu yakinnya dari mana, saya tidak tahu.
Antum yakinnya dari mana? Saya tidak tahu. Yang jelas saat ini antum sudah memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena kalau antum saat ini tidak memiliki keyakinan, maka antum tidak akan masuk di kajian ini kan begitu. Jadi husnizan, prasangka baik saya terhadap antum semua bahwa antum semua ini telah memiliki keyakinan karena antum orang-orang beriman, orang-orang mukmin, maka antum semua memiliki keyakinan bahwa Allah ada. Terlepas bagaimana antum meyakininya, bagaimana cara berdalil terhadap keyakinannya, apa yang telah dilakukan sehingga meyakini Tuhan itu ada, itu saya tidak mau campurin. Kita mau masuk dalam pembahasan baru. Yakni apa? Yakni bagaimana caranya kita membuktikan bahwa sehingga nanti keyakinan-keyakinan lama antum itu yang saya tidak mau ganggu, tidak mau usik itu, karena bisa saja orang menerima Tuhan, menerima adanya Tuhan, menerima dan meyakini Tuhan itu ada, misalnya dari mana? Dari melihat banjir. Misalnya banjir suatu daerah, atau gempa misalnya di suatu daerah. Lalu karena takut, lalu anak percaya kalau Tuhan buat. Kenapa? Karena banjir ini membuat anak takut, dan takut ini takutnya tidak biasa, sehingga ini takutnya pasti kepada Zat yang maha kuasa. Walah sih. Dan akhirnya dia percaya bahwa Tuhan. Ya silakan. Bagaimanapun caranya, ya ini mau bagaimana bisa dari banjir, gempa dan sebagainya. Atau misalnya sedikit berpikir, misalnya dia sedikit berpikir, iya nih siang ada, malam ada, siang bukanlah malam, malam bukanlah siang. Di satu tempat itu siang, di tempat yang lain malam. Terus siang dan malam itu berputar, yakni silih berganti. Adanya keteraturan di alam ini, yakni bumi ini kalau dia lebih dekat, misalnya beberapa meter saja ke arah matahari, maka tidak akan mampu ditempati oleh manusia, tidak akan bisa ditempati oleh manusia, tidak layak untuk ditempati sebagai tempat tinggal manusia dan sebagainya. Sehingga dia melihat bahwa ada keteraturan di alam semesta. Jadi ada sistem yang teratur, ada sistem yang normal, ada sistem yang kuat, yang stabil di dalam alam semesta ini. Bahkan kalaupun kita melihat di alam semesta ini ada ketidakstabilan, sesungguhnya itu adalah kestabilan. Loh kok bisa? Iya. Apa contohnya? Yang gempa bumi. Secara zahir, bagi orang awam, gempa bumi itu adalah ketidakstabilan. Kenapa? Karena yang mestinya jangan gempa bumi dong, normal-normal aja dong. Ya bumi gitu-gitu aja dong, nggak usah gempa. Kan kita menjawab, justru gempa bumi adalah kestabilan. Loh kenapa begitu? Oh iya dong. Kalau tidak gempa bumi maka dia tidak normal. Yani kalau dia tidak gempa bumi berarti dia bukan bumi. Yang namanya bumi harus gempa bumi. Yang namanya bumi harus ada banjir. Yang namanya bumi ya harus ada gunung meletus. Nah itu baru namanya bumi. Ya kalau tidak gitu itu bukan. Contoh misalnya, yang namanya manusia ya maaf ya. Yang namanya manusia yang nguap, yang namanya manusia yang ngentut, yang namanya manusia ya misalnya apa? Jerawatan. Nah itulah manusia. Kalau bukan gitulah bukan manusia. Misalnya kan memangnya sapi ngentut kan enggak kan, cuma manusia yang bisa ngentut. Enggak tahu apakah sapi bisa ngentut atau enggak. Atau misalnya apa lagi? Misalnya apa? Ngantuk. Mestinya manusia jangan ngantuk dong. Kenapa? Kan kalau saya ngantuk jadinya saya terhambat ini aktivitas kita, berarti tidak stabil dong. Kita bilang justru itulah kestabilan. Kenapa? Karena yang namanya manusia harus ngantuk. Loh kok bisa gitu? Ya karena manusia itu ada unsur materinya, ada unsur badannya. Lah karena ada unsur badan, ada unsur materi, maka butuh diistirahatkan. Kamu ini bukan malaikat, kamu ini bukan alam non materi yang tidak butuh istirahat. Kamu ini alam materi. Yang namanya alam materi ada usahanya, ada istirahatnya. Loh, manusia mestinya tidak boleh tua dong.
Nah, karena tua berarti tidak stabil dong. Kita bilang justru tua itu adalah kestabilan. Kenapa? Ya karena kamu ini manusia, kamu ini materi. Ada badannya, ada jasmaninya. Ketika dia berjasmani, maka ada perubahan sel. Sel senantiasa berubah. Tapi pada suatu masa, ada waktu di mana sel ini tidak lagi berubah sebagaimana mestinya, melainkan perubahannya lebih lambat. Nah, ketika perubahan lebih lambat, maka kulit menua. Dan ini adalah suatu kelaziman jasmani. Jadi, yang kita lihat maupun yang tampak bagi kita bahwa sesuatu itu tidak stabil, justru ternyata itu adalah kestabilan. Justru itu adalah kelaziman dari zatnya. Yani kalau dia zatnya manusia berbadan materi jasmani, ya sudah selayaknya dia misalnya apa? Misalnya kudisan tuh. Jadi luka, terus apalagi misalnya ketombean, apalagi misalnya jerawatan. Itu hal yang biasa, itu bukan ketidakstabilan. Pada hakikatnya justru itulah kestabilan. Ini satu. Maka dengan demikian, ketika dia melihat bahwa alam semesta ini ada keteraturan, ada kestabilan, ada kausalitas, ada hubungan sebab akibat yang tertentu. Yani kalau saya menggali 1 meter, maka akan terjadi lubang 1 meter. Kalau saya menggali 1 meter, maka akan terjadi lubang 1 meter. Di mana ketika saya sudah menggali lubang 1 meter, berarti ada tempat lain di bumi ini yang saya tambahin 1 meter. Kan saya kerok 1 meter dari sini. Berarti ada tempat lain di bumi ini yang saya tambahin 1. Nah, ini hubungan sebab akibat. Sehingga kalau di sini dikerok terus, maka di sebelah sini akan menggunung atau misalnya menambah daratannya. Lah, kalau misalnya di sini dikerok terus tuh minyak bumi, apalagi misalnya batu bara, apa semua ditambang. Lah, berarti kan kosong tuh. Kan kosong. Nah, ketika kosong, maka harus ada dari tempat lain yang harus masuk mengisi itu. Kenapa? Kalau enggak nanti bumi ini jadi propos walhasil. Nah, harus ada sesuatu yang masuk ke sana. Sama seperti misalnya kita, kalau dulu kita sewaktu masih kecil kita main ke pantai, biasa kita main membangun sebuah bangunan di pinggir pantai, lalu kita membuat satu lubang kecil aliran sehingga air bisa masuk ke dalam. Nah, ini sebenarnya sistem tata surya. Ini sistem alam semesta itu. Di mana ketika kita membuat suatu bangunan lalu membuat kerokan kepadanya, maka harus ada sesuatu yang masuk mengalir. Ini air akan otomatis masuk. Dan begitu juga misalnya kita butuh bensin, kita butuh batu bara, kita butuh gas dan sebagainya. Kan dikerok tuh dari dalam bumi. Nah, dikerok, disedot, kan bolong tuh. Ketika bolong maka air masuk. Atau nah ini yang terjadi, atau misalnya bumi akan lapisannya akan jatuh ke bawah sebagaimana mainan kita tadi, ketika kita kerok maka bangunannya akan jatuh. Nah, ini kestabilan, ini kalau tidak mau begitu ya jangan dikerok. Nah, lazimnya apa? Jadi ketika kamu tidak mau adanya propos gempa bumi, ya udah jangan kerok bumi. Oke. Kalau tidak kerok bumi gimana? Ya berarti kamu tidak punya bensin. Nah, kamu tidak punya gas. Terus gimana? Ya sudah, kamu nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah masak. Lagi musim dingin di sini kamu pakai kain 10 lapis, hasil segala. Jadi kalau yang mau disampaikan bahwa kalau kita mau menikmati sesuatu, kalau kita mau mengecap kenikmatan dunia ini, karena ini masih urusan dunia, ini masih urusan materi, ini masih urusan jasmani. Di dunia ini, di materi, di jasmani, di alam jasmani. Kalau kita mau mengecap, mencerap, menikmati kenikmatan materi jasmani ini, maka harus ada yang dikorbankan. Dan itu kelaziman dari
dunia materi. Misalnya contoh apa? Mau makan nasi, makan nasi yang sedap ini, harus ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Gas misalnya. Apalagi tenaga kita masak nasinya, air, kan? Ambil air. Apalagi misalnya bensin untuk beli berasnya. Jadi harus ada yang dikorbankan untuk hanya 2-3 suap nasi. Untuk menikmati kelezatan dunia itu harus ada yang dikorbankan. Dan itu hal yang wajar. Jadi kalau kamu mau menikmati gas, bensin dan sebagainya, ya harus ada pengorbanan juga. Apa misalnya ya gempa bumi, ya banjir. Nah itu jangan dikatakan ketidakstabilan. Bukan. Justru itulah kestabilannya, justru itulah kelaziman. Kenapa? Karena untuk menikmati alam materi ini, untuk menikmatinya ada pengorbanan. Kamu ambil satu, kamu bayar satu. Istilah orang Medannya take and give. Kamu ambil, kamu kasih. Balasan. Ini kasih, ambil. Ambil, kasih. Kalau bahasa Arabnya kabzu bas. Ini ambil, kabz, ambil, bas. Ini beri. Ini hukuman. Nah, dia sudah melihat nih, ada keteraturan. Nah, dengan melihat adanya keteraturan ini, barulah dia meyakini, kalau begitu, apa saja yang saya lihat tidak teratur, sesungguhnya itu adalah keteraturan dong. Iya, kan gitu. Yusuf bilang iya. Dan dalilnya juga saya menerima bahwa ternyata itu adalah keteraturan. Kalau gitu apa? Kan itu tidak ada sesuatu yang keluar dari kepengaturan. Oh iya. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Oh iya, tidak ada yang sia-sia. Kalau begitu, pasti ada juga yang mencipta keteraturan. Kenapa? Karena Yusuf bisa makan, bisa ini, bisa bulan. Yusuf ini kan salah satu sistem yang teratur nih. Karena Yusuf adalah salah satu di alam semesta ini. Berarti Yusuf ini termasuk bagian dari keteraturan itu. Iya. Tetapi pasti bukan Yusuf yang menciptakan keteraturannya. Iya, kenapa orang Yusufnya tidak teratur? Orang Yusufnya saja masih butuh diaturkan, diberlakukan kepengaturan terhadapnya. Berarti bukan Yusuf. Terus siapa? Dan bukan Pak Widodo juga. Kenapa? Karena Pak Widodo juga sama kayak Yusuf. Ya ini apa? Ya ini Pak Widodo, dia adalah orang yang juga masuk dalam lingkar kepengaturan ini. Ya ini keteraturan ini, di mana dia sebelumnya tidak ada, lalu sekarang dia ada. Kan gitu. Oh berarti tidak bisa juga Pak Widodo. Oh iya tidak bisa. Dan bukan juga Pak Ali. Kenapa? Ya sama juga. Pak Ali juga sebelum bapaknya Pak Ali tidak ada. Terus yang membuat pengaturannya si bapaknya Pak Ali siapa? Kan nggak mungkin Pak Ali kan? Nah, kalau gitu bukan Pak Ali, bukan Yusuf, bukan Pak Wid. Terus siapa? Ya bukan Fulan. Lalu siapa? Maka harus ada satu zat yang dia bukanlah dari jenis dan bukanlah dari model kita. Yani apa? Yani bukan dari model ya. Kalau kita ini kan istilahnya kemarin nggak ada, sekarang ada nih. Yusuf 35 tahun yang lalu tidak ada. Lalu setelah 35 tahun sedetik dia ada. Kan gitu. Yani pada tahun 86 dia tidak ada, tahun 87 dia ada. Kan gitu. Lalu apalagi? Ini satu kekhususannya Yusuf, yakni pada tahun 86 dia ada, tahun 87 dia ada. Artinya apa? Artinya Yusuf itu dia hadis. Yusuf itu dia hadis. Apa itu hadis? Hadis itu yakni sebelumnya tidak ada, lalu ada. Hadis itu sebelumnya dia tidak ada, lalu ada. Ini istilahnya hadis. Itu satu. Nah, kita bilang zat yang mencipta itu dia harus berbeda dengan zat kita kan. Nah, kalau Yusuf hadis, berarti zat itu apa? Zat itu dia harus kadim. Apa itu kadim? Kadim yakni zat yang tidak pernah tiada sebelumnya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. La awwal lahu wala akhir lahu. Tiada awal baginya, tiada akhir baginya. Laisa kamitslihi syai'. Tiada satu pun yang la zidda lahu wala nidda lahu. Kalau antum baca di doa Arafah kan,
dikatakan la ziddalahu wala niddalahu. Jadi tiada yang menentangnya dan tiada yang menyamai. Jadi dia bukan hadis. Lalu apalagi ciri-cirinya Yusuf? Yusuf saat ini ada di Kum, tetapi dia tidak ada di Indonesia. Berarti apa? Berarti Yusuf ini, adanya si Yusuf ini, dia diselimuti oleh jutaan ketiadaan. Adanya si Yusuf diselimuti oleh jutaan ketiadaan. Adanya Yusuf di Kum ini, tidak adanya Yusuf di Palembang, tidak ada Yusuf di Jakarta, nggak ada Yusuf di Bandung, nggak ada Yusuf di Malaysia, nggak ada Yusuf di Semarang, di Fulan, di Tangerang, nggak ada. Jadi adanya Yusuf diselimuti sejuta ketiadaan. Berarti yang mencipta si Yusuf ini, yang mencipta alam semesta ini, dia harus apa? Dia harus zat yang tidak boleh diselimuti oleh ketiadaan. Dia adalah zat yang tidak boleh diselimuti oleh ketiadaan. Artinya apa? Artinya dialah zat yang maha sempurna. Dialah wujud yang total. Dialah wujud yang tidak ada satupun kekurangan baginya. Kenapa? Karena kekurangan itu melazimkan tiada. Maka dialah yang kita katakan sebagai wajib. Dialah yang kita katakan sebagai wajib. Nah ini jalan kedua. Tadi jalan pertama apa? Jalan pertama, gimana kamu bisa percaya Tuhan? Ya karena ada banjir, ada ini, ada apa? Lalu saya percaya Tuhan. Itu sama. Kalau yang kedua gimana? Yang kedua melihat ke pengaturan, melihat dari keteraturan yang teratur, maka harus ada yang mengaturnya, harus ada yang menciptanya, di mana sang pencipta itu dia harus berbeda dengan jenis dan model si alam semesta ini. Lalu ketika kita melihat si alam semesta ini apa saja khusus-khususnya, ciri khususnya, dia hadis, lalu dia diselimuti ketiadaan, jutaan ketiadaan, maka si penciptanya apa? Dia harus nadim dan dia tidak boleh diselimuti oleh ketiadaan. Dan itulah yang kita. Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi kan sebenarnya sedikit pembahasannya sebenarnya sedikit, cuman Yusuf aja yang manjang-manjang. Yusuf ini kebiasaannya memanjangkan sesuatu yang pendek. Yang sedikit diperbesar, sesuatu yang kecil dibesar-besarin. Padahal pembahasannya singkat. Kalau misalnya kalau Pak Widodo gampang aja. Pak Widodo bilang, coba Pak Widodo gimana kalau kita mau buktiin Tuhan itu ada? Yang pertama bisa karena takut, gempa dan sebagainya. Yang kedua, ya karena alam semesta ini ada dan teratur, maka harus ada yang mencipta dan mengaturnya. Adilah Tuhan. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu doa. Jadi yang pertama dari rasa takut, atau yang kedua misalnya dari kepengaturan. Kita melihat dunia ini teratur, maka harus ada sesuatu yang mencipta dunia ini, yang dia di luar dari jenis dunia ini. Maka itulah yang kita sebut. Sampai sini paham tak? Paham Ustaz, insyaallah paham. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi tingkatannya ini bertingkat-tingkat nih, pelan-pelan ya. Saya kasih pelan-pelan, sengaja panjang lebar biar lebih mudah dipahami. Dan memang bertingkat. Jadi yang pertama tadi kan gampang karena takut, percaya saja. Yang kedua mulai agak mikir, nah ini yang ketiga agak berat. Yang ketiga dikatakan harus ada Tuhan itu. Kita Yusuf, kamu yakin tak Tuhan itu ada? Ya, saya yakin Tuhan itu ada. Kenapa kamu yakin Tuhan itu ada? Tuhan pokoknya harus ada. Ya kenapa? Yusuf, kamu percaya enggak Tuhan itu ada? Ya, saya percaya. Kenapa kamu percaya Tuhan itu ada? Pokoknya Tuhan harus ada. Ya kenapa? Darinya apa? Yusuf, kalau Tuhan itu tidak ada, kalau wajib ada,
tasalsul. Akan terjadi daur ataupun tasalsul. Saya ulangi. Yusuf, kamu percaya Tuhan? Iya, percaya Tuhan. Betul percaya Tuhan? Iya. Kenapa kamu percaya Tuhan? Ya karena Yusuf, kamu percaya Tuhan? Ya, percaya Tuhan. Kenapa kamu percaya Tuhan? Karena kalau Tuhan itu tidak ada, kan ditanya tuh, Yusuf, kamu percaya adanya Tuhan? Ya, percaya Tuhan itu ada. Yakin ada Tuhan? Yakin ada Tuhan. Kenapa? Kita jawab, karena kalau Tuhan tidak ada, maka akan melazimkan daur atau tasalsul. Akan melazimkan daur atau tasalsul. Dan keduanya itu mustahil. Artinya apa? Daur itu mustahil dan tasalsul itu mustahil. Nah, oke, saya ulangi. Daur itu mustahil, tasalsul itu mustahil. Artinya saya ringkas. Jangan dikasih, Mak. Jangan dikasih. Saya ringkas. Maka kalau seandainya Tuhan itu tidak ada, akan melazimkan kemustahilan. Karena daur dan tasalsul tadi kan mustahil tuh, daur mustahil, tasalsul mustahil. Kita bilang kalau Tuhan tidak ada, akan meniscayakan daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul itu mustahil. Maka kalau Tuhan tidak ada, akan meniscayakan kemustahilan. Oke, maka akan meniscayakan kemustahilan. Misalnya gini nih, kalau saya tidak tahu apakah itu paham atau tidak, jadi saya mau cari beberapa model penjelasan biar yakin benar kalau itu paham. Contoh kertas ini ya. Nah, bentar ya. Misalnya A ditambah B sama dengan C. Nah, B sama dengan P ditambah Q. Maka A ditambah P ditambah Q sama dengan C. Nah, ini lihat enggak nih? Lihat. Lihat semuanya? Kelihatan, Ustaz. Oke, yang lain lihat enggak nih? Nah, yang lain yang enggak jawab nih, jangan enggak fokus. Lihat, Ustaz. Lihat, Ustaz. Ya, kita sedikit belajar matematika ya. Nah, coba lihat nih. Kita katakan A ditambah B itu sama dengan C. Kita katakan A ditambah B sama dengan C. Lah, kalau seandainya B itu adalah P ditambah Q, maka A ditambah P ditambah Q itu juga sama dengan C. Kan begitu? Ya, benar, Ustaz. Oke, nah sekarang sekarang simbol-simbol ini kita rubah. Yang A tadi yakni kalau Tuhan tidak ada. A yakni Tuhan tidak ada. Oke, maka akan melazimkan daur dan tasalsul. Afwan, B ini mustahil. Kalau Tuhan tidak ada, maka akan mustahil. B ini dia adalah mustahil. Kalau Tuhan tidak ada, maka akan mustahil. Kan begitu? Ya, benar. Oke. Ya. Yang C-nya jangan dulu. Yang C-nya nanti belakangan. Yang C-nya saya tidak mau bahas nanti belakangan. Yang A, yakni kalau Tuhan tidak ada, maka akan meniscayakan si B, yakni meniscayakan kemustahilan. Di mana si B ini adalah P ditambah Q. Di mana kemustahilan ini adalah si daur dan si tasalsul. Oke? Si B ini adalah si daur dan si
tasalsul. Maka A, yakni kalau Tuhan tidak ada, dia akan meniscayakan daur dan tasalsul. Di mana daur dan tasalsul ini dia adalah si B, yakni si mustahil. Oke. Oke. Oke, Ustaz. Nah sekarang sama dengan C. Nah, C ini apa? C ini juga mustahil. C juga mustahil. Sekarang kalimatnya kita panjangin. Kita katakan begini. Nanti kita kembali ke sini ya. Kita katakan jika Tuhan tidak ada, maka akan melazimkan kemustahilan. Nah, ini kayaknya lebih enak nih. Nih, ulangi. Ini A sama dengan P ditambah Q. Saya rubah ya, persamaan matematisnya saya rubah ya. A sama dengan P ditambah Q. Dan P ditambah Q sama dengan B. Maka A sama dengan B. Oke ini. A sama dengan B. Kesimpulannya A sama dengan B. Jadi A sama dengan P ditambah Q. Persamaan kedua, P ditambah Q sama dengan B. Kesimpulan, maka A sama dengan B. Oke nih. Yang kedua, P ditambah Q sama dengan B. Maka kesimpulannya A sama dengan B. Oke. Nah sekarang kita buat persamaan ini menjadi kalimat. A, yakni Tuhan tidak ada. A ini bermakna Tuhan tidak ada. P ini bermakna tasalsul dan Q bermakna daur. P ini bermakna tasalsul dan Q ini bermakna daur. Oke. Sekarang P tadi adalah tasalsul dan Q adalah daur dan B bermakna mustahil. B bermakna mustahil. Oke, sekarang kita rubah nih kalimatnya. A yakni Tuhan tidak ada. A yakni Tuhan tidak ada. Kita katakan jika Tuhan tidak ada, maka akan meniscayakan tasalsul dan daur. Di mana kalimat kedua, di mana tasalsul dan daur adalah mustahil. Maka kesimpulannya Tuhan tidak ada itu adalah mustahil. Nah, karena mustahil Tuhan itu tidak ada, berarti Tuhan itu harus ada. Harus ada. Tidak boleh tasalsul dan tidak boleh daur. Iya. Tuh. Kontranya kan. Gimana? Hasil belajar Tuhan pakai matematika segala ya. Tuhannya cuma punya orang matematik. Sampai di sini paham enggak? Jadi kita katakan kalau Tuhan itu tidak ada, maka akan meniscayakan tasalsul dan daur. Oke. Kedua, dan tasalsul serta daur ini mustahil terjadi. Mustahil adanya. Maka kesimpulannya Tuhan tidak ada itu adalah hal yang mustahil. Lah, kalau tidak adanya Tuhan adalah hal yang mustahil, berarti seharusnya yang tidak mustahil itu apa? Yang tidak mustahil dan benar itu adalah Tuhan itu ada. Bisa enggak ini? Atau mau ditunjukin lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Enggak begini. Kalau A sama dengan P tambah I, yaitu A Tuhan. Tuhan tadi, A itu Tuhan tidak ada ya? Tuhan ada? A yakni Tuhan tidak ada. Tuhan tidak. Oh ya, betul. Anak salah baca. Tapi A Tuhan ada. Tidak, lanjut. Enggak, tidak betul Pak. Anak nulisnya Tuhan ada tadi A. Kalau Tuhan ada berarti kan harusnya tasalsul
yakni Tuhan tidak ada. Nah, kalau Tuhan tidak ada, ya tasasul dan daur sendiri tidak ada. Karena A sama dengan P tambah I. Ulangi Pak. A itu sama dengan P tambah I. A itu Tuhan tidak ada. P tasasul. Tapi daur. Berarti kalau A tidak ada, ya tasasul dan daur tidak ada. Kan Iya, sama dengan. betul. Iya, betul. Jadi kalau A-nya itu salah, berarti B-nya juga salah gitu. Yani kalau A-nya salah, ya kalau A-nya salah, berarti B ditambah Q juga salah. Tuh. Dan kebalikannya, kalau P ditambah Q itu salah, maka A juga salah. Nah, sekarang P tambah Q-nya itu apa tadi? Kita katakan P ditambah Q adalah daur dan tasalsul, yakni mustahil. Lah, kalau mustahilnya itu salah, yakni kalau daur dan tasalsul itu salah, maka si A juga salah. Apa tadi A itu? Yakni tidak adanya Tuhan. Maka tiada Tuhan ini juga salah. Berarti yang benar apa dong? Yakni adanya Tuhan. Saya sih paham. Paham. Masa? Yakni kalau seandainya A itu benar, maka daur dan tasalsul juga benar. Nah, ketika tasalsul dan daur tidak terjadi, berarti si A ini salah. Nah, ketika si A ini salah, berarti yang benar itu adalah perlawanannya si A. Perlawanannya si A tadi berarti Tuhan itu ada. Istilahnya kita mengatakannya dengan negasi A. Hanya itu kan ini kan bahas ciptaan, bukan bahas Tuhan ya. Ada aja kan. Bahasa apa? Kita saja ini kan. Karena C-nya belum dibahas. Iya. Yang P sama Q kan belum dibahas, daur dan tasalsul. Ini sudah bahas Tuhan loh ya. Ini sudah bahas Tuhan ini. Cuman P dan Q itu apa, daur dan tasalsul itu apa, nanti Anda jelasin. Tapi ini kita lagi bahas Tuhan, yakni mau buktiin kalau Tuhan itu ada. Kita bilang Tuhan itu harus ada. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu tidak ada, akan meniscayakan daur dan tasalsul. Lah, meniscayakan daur dan tasalsul itu mustahil. Berarti tidak ada Tuhan itu mustahil. Lah, kalau tidak ada Tuhan itu mustahil, berarti yang benar itu adalah adanya Tuhan. Itu. Ini persamaan kita yang baru nih, Pak Wid. Nih, A sama dengan P ditambah Q. Iya. Saya tahu itu, Sir. Kalau jadi ini kan masih bahas dari argumen dari bawahnya kan ini. Jadi confuse-nya gini, Sir. Ketika A itu tidak ada, kemudian B itu sama dengan P ditambah Q, sementara P itu tasalsul, kemudian yang satunya daur, itu tidak masalah. Tetapi ketika A-nya itu ada, B sama Q-nya itu tasalsul, kan tasalsulnya wajib ada tuh. Kalau dua-duanya wajib ada, itu kan berarti dilihat dari sisi positifnya itu, Ustaz. Betul. Nah, ketika dilihat dari sisi positifnya kan itu sementara yang mau dibahas Tuhan itu kan lawan dari ketiadaan itu kan. Berarti Tuhannya itu, maksudnya begitu kan? Ya, betul. Itu kan bukan bahas itu, tapi nanti lawannya itu, lawan A sama B kan? Iya, betul. Ini asal. Jadi pakainya negasi nih, negasi. Kan kita bilang si A ini kan tadi tidak ada Tuhan tuh. Si A ini kan gak ada Tuhan. Dan B itu mustahil. Karena tidak ada Tuhan adalah mustahil, maka yang benar adalah negasinya si A. Nah, negasi si A ini siapa? Negasi si A yakni adanya Tuhan. Ada Tuhan. Iya, betul. Sah. Ya, cocok. Insya Allah paham. Kalau Tuhan tidak ada, akan meniscayakan daur dan tasalsul. Dan itu mustahil, maka Tuhan harus ada. Dalilnya kan simpel. Dan ini kalau antum ingat,
tidak mudah yakni tidak sulit memahaminya, tidak sulit. Yani kalau Tuhan tidak ada akan disampaikan daur dan tasalsul, dan daur serta tasalsul itu mustahil, maka Tuhan harus. Tapi pertanyaan, apa itu daur dan apa itu tasalsul sehingga kamu mengatakan mustahil? Nah, kan gitu. Yusuf, memangnya daur itu apa, Suf? Dan tasalsul itu apa, Suf? Sehingga kamu bilang itu mustahil? Nah, saya bilang gini loh, Pak Fulan, daur dan tasalsul kenapa mustahil? Karena daur itu gini, daur itu si A dicipta oleh si B. Nah, si B berarti apa? Adalah sebab, dan si A adalah akibat. Tanda panahnya gini, jadi si B mencipta si A, si B mencipta si A. Artinya apa? Artinya si B adalah sebab dan si A adalah akibat. Ya, ayo fokus. Nih antum, pelajaran kita berpuluh-puluh tahun, kita mau ringkas ke antum dalam waktu sejam. Walhasil ya. Jadi antum tidak perlu harus belajar berpuluh-puluh tahun lagi. Nah, biar kita orang yang mati-matian puluhan tahun, antum cukup sejam langsung jadi alama. Nah, oke. Jadi ini si B mencipta si A, si B mencipta si A. Dengan kata lain, si A ini dicipta oleh si B. Ini bahasanya hanya saya putar-putar, jangan kaget, jangan bingung. Si B mencipta si A. Artinya si A dicipta oleh si B. Kalau begitu, si B adalah sebab dan si A adalah akibat. Kan begitu? Nah, sekarang kita tanya, ini kan si A tadi apa kita bilang ini si A? Akibat. Si B tadi apa ya? Sebab. Nah, sekarang kita tanya si B ini si B ini dia wajib bukan? Kalau dikatakan si B itu wajibul wujud, yakni si Tuhan itu, ya sudah terbukti. Maka pembahasan kita selesai. Nah, itu kan sudah terbukti kalau si B adalah Tuhan dan dia wajibul wujud. Ya sudah, berarti benar saya bahwa Tuhan itu ada, kan gitu. Tetapi kalau misalnya, saya enggak percaya Tuhan itu ada. Kan gitu. Dia enggak percaya kalau Tuhan itu ada, berarti dia meyakini Tuhan itu tidak ada. Lalu kita tanya, oke, ini si A dicipta oleh si B, berarti si B adalah sebabnya. Kita tanya, ini si B dia wajibul wujud bukan? Tuhan bukan? Dia bilang bukan. Oke, kalau dia bukan, berarti dia dicipta oleh yang lain. Dicipta oleh yang lain. Nah, yakni dicipta oleh selain dirinya. Dia dicipta oleh selain dirinya, yakni dia ada karena yang lain. Kita tanya nih, ini si B ini karena dia bukan wajibul wujud, karena dia bukan Tuhan, berarti kan dia harus dicipta juga nih. Nah, siapa yang nyiptain? Kalau antum bilangnya yang nyiptain dia adalah si A, ulangi, si A kita bilang dicipta oleh si B. Oke, berarti si A adalah akibat, si B adalah sebab, kan gitu. Sementara dia tidak meyakini kalau si B adalah wajibul wujud. Berarti apa? Berarti si B juga dicipta oleh yang lain, dicipta oleh selain dirinya. Nah, kita tanya, yang mencipta si B siapa? Kalau yang mencipta si B adalah si A, ulangi, kita bilang si A adalah akibat, di mana dia diciptakan oleh si B. Berarti si B adalah sebab. Sekarang kita tanya, si B ini dia wajibul wujud bukan? Kalau dia bilang iya, ya sudah terbukti bahwa kita yang benar bahwa Tuhan itu ada, wajibul wujud itu ada. Kalau dia bilang oh bukan, si B itu bukan wajibul wujud, bukan Tuhan. Lah,
kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan wajib wujud, maka dia butuh dicipta oleh yang lain. Maka dia dicipta oleh selain dirinya. Nah, kalau gitu kita tanya, siapa yang menciptakan si B ini? Kalau dia bilang si B ini dicipta oleh si A, berarti apa? Berarti sekarang si B jadi apa? Akibat, si A sebab. Berarti sekarang si B jadi akibat, si A jadi sebab. Kan begitu? Artinya apa? Si A, artinya dengan kata lain si A, kan berarti sebab tuh. Ya. Artinya si A untuk mencipta si B, si A, si A, kalau dia mau mencipta si B, maka dia harus sudah ada lebih dulu, kan begitu kan? Iya, betul, Ustaz. Kalau si A mau mencipta si B, berarti kan dia harus sudah ada lebih dulu itu. Sementara si A untuk adanya dia butuh diciptakan oleh Si B. Ini namanya muter. Ini namanya muter atau daur. Inilah yang kita sebut dengan daur. Dan ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena si A untuk menciptakan si B, dia harus sudah ada lebih dahulu. Dimana kalau dia mau ada, dia harus diciptakan oleh si B. Berarti si B sebelum dia ada, dia sudah ada. Nah, kenapa begitu? Ini sebelum dia ada, karena dia belum dicipta oleh si A. Maka dia harus sudah ada. Kenapa harus sudah ada? Karena si A mau mencipta si B, berarti si B sudah ada lebih dahulu. Karena si B mau mencipta si A. Jadi si B ini sebelum dia ada, dia sudah ada. Dan ini mustahil, namanya jamak akidain. Jelas ini mustahilnya? Gini nih, kalau daur itu kan mustahil, artinya akal mampu memahami ya, daur dia berputar, itu mustahil. Tapi kalau kita wajibul wujud, berarti akal mewajibkan ada berhenti, ada yang awal saja, itu dia wajibul wujud. Kan akal itu mengatakan begitu, tapi kan boleh juga akal mengatakan kenapa mesti harus ada wajibul wujud. Maka ini kan cerita orang yang nggak percaya sama tasawuf. Ya mana mungkin ada dengan sendirinya. Nah, itu gimana tuh jawabnya itu? Gimana tuh cara? Jadi atau tidak bisa memustahilkan tuh mana ada dengan ada sendirinya kayak gitu. Ya kita kan belum masuk ke tasalsul nih, masih daur dulu. Oh iya. Oke, sekarang kita baru masuk ke tasalsul. Jadi daur itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena si A untuk si A itu akan mencipta si B. Berarti apa? Berarti si B belum ada dong. Karena baru mau dicipta si A. Tetapi si A untuk ada, dia harus dicipta oleh si B. Berarti si B sudah ada dong. yakni si B, dia ada sebelum dirinya ada. Ini mustahil. Ini jamak nakite. Ini daun namanya. Tetapi kalau seandainya kita tanya, oke, si A ini dia dicipta oleh si B. Berarti apa? Berarti A ini adalah akibat dan B adalah sebab. Lalu si B ini, kita tanya, si B ini wajibul wujud bukan? Dia bilang bukan. Oh ya sudah. Kalau si B ini bukan wajibul wujud, maka kita tanya, siapa yang menciptakan dia? Dia bilang si C. Oke, kita tanya si C-nya nih. Lah si C ini, dia wajibul wujud bukan? Dia bilang bukan juga. Oh ya sudah. Kalau gitu kita tanya, dia dicipta oleh siapa? Dia dicipta oleh si D. Terus kita tanya, si D ini wajibul wujud bukan? Dia bilang bukan juga. Lalu berarti dia dicipta oleh yang lain dong. Ya, siapa yang nyipta? Dia bilang si E. Kan kita tanya, si E ini gimana? Dia wajibul wujud bukan? Dia bilang bukan juga. Oh, kalau bukan berarti dia juga dicipta yang lain. Iya, siapa si F? Terus begitu sampai tak hingga. Nah, ini disebut dengan tasalsul. Kita katakan tasalsul juga mustahil. Kenapa tasalsul itu mustahil? Karena rantaian tak terputus, Ustaz. Dalilnya kenapa mustahil?
Itu rantai tak terputus itu definisinya ya. Jadi lebih kepada penjelasannya. Tapi seandainya nanti orang bertanya, ya memangnya kenapa kalau rantai tak terputus? Memangnya kenapa? Memangnya kalau rantai tak terputus kenapa rupanya? Kenapa harus mustahil? Nah, ini dalil mustahil. Jadi lihat nih. Misalnya kita mengatakan gini, kita punya 3 sisi ya. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Kita anggapkan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, nih, kita katakan sebagai pinggir. Dan yang di tengah, kita katakan sebagai sisi tengah. Oke? Jadi ada pinggir, ada tengah. Yang pinggir kanan itu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pinggir kanan adalah tidak ada lagi setelahnya. Tidak ada lagi sebelumnya. Kan gitu. Nah, sekarang yang pinggir sebelah kiri, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tidak ada lagi yang setelahnya. Kan begitu. Kita bilang ciri-ciri pinggir ini tidak ada lagi sebelumnya dan tidak ada lagi setelahnya. Ini namanya ciri-ciri pinggir. Terus ciri-ciri di tengah itu apa? Ciri-ciri di tengah itu dia ada sebelumnya itu ada dan setelahnya itu ada. Nah, itu ciri-ciri yang di tengah. Ya kan? Sekarang kalau seandainya saya tanya, apa itu tengah? Nih, seandainya saya tanya, apa itu tengah? Maka antum akan mengatakan tengah itu adalah sesuatu yang sebelumnya dan setelahnya itu masih ada. Kan begitu? Dan apa itu pinggir? Antum akan mengatakan pinggir itu adalah sesuatu yang sebelumnya itu tiada atau setelahnya itu tiada. Itu kan pinggir. Sekarang kita mau membuktikan bahwa tasalsul itu mustahil. Dan ini rantai tak hingga itu mustahil. Sekarang saya tanya nih, A dibilang dicipta oleh si B. Oke, berarti si B itu adalah sebabnya. B juga dicipta oleh si C. Berarti si C adalah sebabnya. C dicipta oleh si D. D adalah sebabnya. D dicipta oleh si E. E adalah sebabnya. Dan begitu seterusnya. Kan begitu. Ini kan asumsi mereka nih. Asumsi mereka bahwa dan begitu seterusnya. Kan begitu. Nah, sekarang kita tanya. Ini semua rantai ini yang antum katakan dari A sampai ke depan ini, kita tanya, ini A, dia rantai akhir bukan? Bukan, Ustaz. Ini A ini rantai akhir bukan? Kalau bukan, berarti di sebelah sininya masih ada nih. Berarti apa? A1. Kan gitu. Ya kan? Nah, berarti tanya lagi, ini A1 ini sudah akhir belum? Dia bilang belum juga. Berarti ada A2 dan begitu seterusnya. Jadi masih ada ke sini nih, Oke? Oke, sekarang saya tanya nih. Oke nih. Anggaplah di sini kamu katakan dari A10. Ini anggaplah A10 nih. Ini A10. Oke? Ini dari A10 ini sampai kamu sampai berapa? Terserah, mau sampai 1.000.000 F misalnya di sini. Ini 1.000.000 F. 1.000.000 F, di sini ada A10. Kita tanya ini semua, dia pinggir atau tengah nih? Ini rangkaian semua ini rangkaian nih. Ini rangkaian semua ini, dia apakah pinggir atau tengah? Kan hanya dua itu. Tidak mungkin selain apakah dia tengah atau dia pinggir. Kamu jawab apa nih? Tengah, Ustaz. Rangkaian tengah. Sabar dulu, jangan dikeroyok. Sabar. Kalah kalau dikeroyok, kalah. Sabar. Kita bilang, ini tidak bisa pinggir. Kenapa tidak bisa pinggir? Kita bilang, kenapa tidak bisa pinggir? Karena kalau semua ini pinggir, lah kamu sudah bilang ini misalnya B. Lah B itu sebelumnya masih ada A. Dan setelahnya masih ada C. Berarti dia bukan pinggir nih. A juga begitu. Kamu bilang sebelumnya masih ada A1. Dan setelahnya masih ada B. Berarti dia bukan pinggir. Terserah mau berapa saja. Mau anggap A1000 di sini. A1000 juga kalau sebelumnya masih ada A1001 dan setelahnya masih ada A999.
Berarti dia bukan pinggir. Jadi pasti dia bukan pinggir. Kalau dia bukan pinggir, makanya dia apa? Tengah. Ya khair ya, insyaallah. Kalau dilanjut minggu depan berarti ini tengah ya Ustaz? Enggak tahu lah nanti nanti Iya. kita lihat. Insyaallah antum sehat afiat semua kita hadiahkan untuk orang tua hari ini, kakek nenek kita. Semoga Allah merahmati mereka semua dan juga untuk seluruh mukminin mukminat di mana saja berada. Untuk guru-guru kita khususnya marhum Sayyidina Muhammad Allah darajatah, marhum Kang Jalal, selamat. Kita hadiahkan untuk seluruh mukminin mukminat, seluruh ulama maroji kita khususnya yang mempunyai keputusan sebab Allahumma salli ala siddiqati Fatimah az-Zakiyah habibati habibika wa nabiyyika wa miyasika allati intajabtaha wa qaddartaha wa akhtartaha ala nisa'il alamin. Allahumma kun tawfiq ala amin man zala istakhaffa ya rabbi khair Allahumma bidan ya Allah. Allahumma wa kama ja'alta ummatil huda wa hdilata sahibika wa kalimata inda ma'alaina ala qusbi alaika wa Khadijah al-Kubra salatan tuqrimu biha wa biha Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biha ayyuhan nasiyat wa bihum hanik hadis wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Rizal Murtaza bin Tabi'in wa hujjatika ala maqul al-ayat wa man tahta as-saras syahid. Salatan kasiratan tamatan zakiyatan mutawassilatan mutawaddiratan mutaradifah ka afdali ma sallaita ala